Selamat datang di podcast Made Film Review. Di episode sebelumnya, kita udah membahas trailer film Mortal Kombat. Sekarang aku akan mereview sebuah film animasi dari Mortal Kombat. Filmnya sendiri udah rilis 14 April tahun lalu. Siapa tahu ada dari teman-teman yang gak sabar nunggu film Mortal Kombat yang baru, teman-teman bisa nonton ini dulu. Tapi sebelum nonton filmnya, dengerin dulu ulasannya di sini. Dan ini dia review film Mortal Kombat Legends Scorpion Revenge. Ada yang unik di opening filmnya. Si Daffy Duck yang bertingkah nggak jelas di depan logo Warner Bros. Tiba-tiba dicekik dan ditarik oleh Scorpion yang muncul dari balik logo. Hahaha. Walaupun ini film animasi, tapi Scorpion Revenge ini mempunyai rating R atau khusus untuk 17 tahun ke atas. Dan juga film ini bukan untuk teman-teman yang nggak suka atau nggak nyaman dengan adegan yang sadis atau terlalu banyak darah. Tapi untuk teman-teman penggemar Mortal Kombat atau yang pengen tahu kisah hidup sosok Scorpion, film ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk ditonton. Pada awal terbentuknya dunia, para dewa membuat turnamen untuk melindungi setiap alam dari ancaman invasi. Prajurit terbaik dalam setiap generasi harus bertarung untuk menentukan nasib alam mereka. Jika satu alam bisa menang sebanyak 10 kali, maka mereka berhak memerintah alam yang mereka kalahkan. Turnamen itu bernama Mortal Kombat. Diceritakan Shao Kahn, sang kaisar dari Outworld, sudah menang 9 kali melawan Earthrealm atau bumi. Kalau dia menang dalam turnamen kali ini, bumi bisa dikuasainya. Mencegah hal itu, Lord Raiden pun mengumpulkan petarung terbaik dari bumi. Ada Liu Kang, Sonya Blade, dan ada Johnny Cage yang konyol dan bisa mencairkan suasana. Bahkan dia nggak tahu kalau ini tuh turnamen beneran teman-teman. Dikiranya lagi syuting film. Aduh, tapi lumayan lah bisa bikin senyum-senyum setelah ngeliat banyak adegan sadis. Nah, sesuai judulnya, Scorpion's Revenge, film ini tuh nyeritain kisah hidupnya Hanzo dan transformasinya menjadi Scorpion, karakter legendaris di game Mortal Kombat. Walaupun begitu, ceritanya masih nyambung dengan turnamen Mortal Kombat. Karena sesuai kesepakatan yang ia buat dengan Quan Chi, Hanzo harus mendapatkan sebuah benda di tempat berlangsungnya turnamen maut tersebut. Dan di sanalah dia bisa bertemu kembali dengan Sub-Zero untuk menuntut balas kematian keluarganya. Dan turnamen maut Mortal Kombat pun dimulai. Karena film ini diangkat dari game bergenre fighting, tentu banyak duel yang tersaji di sepanjang film, dengan tempat bertarung yang berbeda-beda. Ada Johnny Cage melawan Baraka yang nggak seru, mereka cuma main kejar-kejaran aja. Ada Sonya melawan Reptile yang lumayan oke. Kemudian ada duel antara Liu Kang melawan Kitana. Kalau yang ini lebih ke ngobrol sih. Tapi duel Liu Kang melawan Goro lah yang paling seru di antara turnamen kali ini teman-teman. Dan tentu aja Hanzo atau Scorpion dapat porsi terbanyak. Dia melawan puluhan pasukan Lin Kuei, pasukan Netherrealm, pasukan tentara bayaran Black Dragon, dan yang paling aku nantikan adalah duelnya melawan Sub-Zero. Scorpion dengan pedang dan kunainya, sedangkan Sub-Zero dengan jurus-jurus esnya. Tersaji dalam sebuah pertarungan seru dan emosional dengan gerakan-gerakan cepat. Epic banget deh pokoknya. Dan duel yang terbaik, tersengit dan terbrutal adalah Scorpion versus Quan Chi, yang juga menjadi duel pamungkas di film Scorpion's Revenge ini. Adegan favoritku di film ini adalah saat Hanzo melawan Sub-Zero dan pasukan Lin Kuei-nya. Mengharukan, emosional, sadis, semua campur jadi satu. Building the tense-nya juga bagus banget, terutama pas Hanzo mendapati istrinya tewas. Diliatin dulu tangan istrinya,
pindah ke anaknya yang lagi nangis, kemudian zooming ke wajahnya Hanzo dan boom, dia lalu membantai pasukan Lin Kuei. Dan anaknya Hanzo yang bernama Satoshi itu kayak bernafas di ruangan bersuhu dingin. Itu semakin bikin deg-degan, karena pasti Sub-Zero ada di belakangnya. Dan adegan pun berakhir dengan tragis, teman-teman. Aku sempat bertanya-tanya kenapa sih Sub-Zero membantai keluarganya Hanzo? Karena di awal itu nggak diceritain. Dan ternyata ada plot twist yang mengejutkan dan menjelaskan semuanya. Miris juga setelah mengetahui kebenarannya. Dan kalau dilihat dari endingnya, film ini bakalan ada sequelnya. Wah, semoga aja ya. Layaknya sayur tanpa garam, yang namanya Mortal Kombat itu kurang lengkap tanpa adegan baku hantam yang brutal. Film Scorpion's Revenge ini hadir dengan banyak sekali adegan pertarungan dengan tempo cepat, sadis, super brutal, dan penuh darah. Dengan visual yang apik, khususnya untuk adegan yang sadis seperti tubuh yang terpotong atau tercabik-cabik, visualnya ditampilkan dengan jelas, tajam, bahkan dipertegas dengan detail tulang yang hancur. Dan itu adalah buah karya Studio Mir, yang memang digandeng oleh Warner Bros. Animation untuk menggarap film Scorpion Revenge ini, teman-teman. Sekedar informasi, Studio Mir ini adalah studio animasi dari Korea Selatan yang sudah berdiri sejak tahun 2010. Dengan karya-karyanya antara lain ada The Death of Superman, series The Legend of Korra, Voltron Legendary Defender, dan nanti akan hadir juga di Netflix series Dota Dragon's Blood. Untuk kostumnya bukan yang terbaik sih menurutku. Terutama kostum karakter utamanya Scorpion. Padahal di posternya itu keren loh kostumnya. Tapi di filmnya malah terlihat terlalu simpel. Dan aku agak sedikit kecewa karena di film ini nggak ada soundtrack originalnya Mortal Kombat. Padahal musiknya tuh udah terngiang-ngiang di kepalaku. Sangat disayangkan. Tapi nggak apa-apa sih. Scoring dari John Jennings Boyd dan Eric V. Hachikian di film ini juga asik kok untuk dinikmatin. Film Mortal Kombat Legends Scorpion Revenge ini diangkat dari game Mortal Kombat karya Ed Boon dan John Tobias. Disutradarai oleh Ethan Spaulding, Jeremy Adams sebagai penulis naskah dengan pengisi suara antara lain Patrick Seitz sebagai Scorpion, Jennifer Carpenter sebagai Sonya Blade, Joel McHale sebagai Johnny Cage, Jordan Rodriguez sebagai Liu Kang, Dave B. Mitchell sebagai Lord Raiden, Fred Tatasciore sebagai Shao Kahn, Art Butler sebagai Shang Tsung, Darren DePaul sebagai Quan Chi, Steve Blum sebagai Sub-Zero, Robin Atkinson sebagai Keno, dan Kevin Michael Richardson sebagai Goro. Demikianlah review film untuk kali ini. Semoga teman-teman suka dengan ulasannya. Kalau ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Dan podcast ini juga bisa teman-teman dengerin di Anchor, Spotify, Google Podcast, dan lain-lain. Terima kasih udah mendengarkan dan sampai ketemu di episode-episode berikutnya.